Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Fauzil Akbar ingin mempresentasikan sebagai tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen peserta didik dari makalah saya yang berjudul karakteristik dan pengelompokan peserta didik beserta problematiknya. Di sini dari materi yang saya akan paparkan itu saya memiliki 3 rumusan masalah dari kelompok saya. Yang pertama itu ada urgensi dan wacana pengelompokan peserta didik. Yang kedua itu ada jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Dan yang ketiga itu ada bagaimana caranya membedakan pengelompokan dan penjurusan peserta didik. Di sini dari awal yaitu latar belakang. Jadi latar belakang peserta didik adalah individu yang terlibat dalam proses pendidikan dan mereka memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional yang mempengaruhi bagaimana cara mereka belajar. Setiap siswa membawa latar belakang yang berbeda, termasuk etnik, kultural, status sosial, minat dan gaya belajar. Kemudian memahami karakteristik ini sangat penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Di sini sebagai tujuan pembahasan yang pertama itu tentang urgensi dan wacana pengelompokan peserta didik. Menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah individu yang mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pengelompokan peserta didik bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar, bukan untuk membeda-bedakan berdasarkan kemampuan, melainkan untuk membantu mengoptimalisasi potensi mereka sebagai peserta didik. Umar Hamalik menyebut peserta didik itu sebagai komponen yang diproses dalam pendidikan agar menjadi manusia yang berkualitas, sedangkan Desmita menekankan pentingnya bimbingan dalam perkembangan fisik dan psikis pada peserta didik. Kesimpulan yang terakhir dari materi kelompok yang saya paparkan atau saya presentasikan yaitu adalah pengelompokan peserta didik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyesuaikan layanan pendidikan berdasarkan karakteristik siswa seperti kemampuan, minat, dan bakat. Pengelompokan ini tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan secara diskriminatif, melainkan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal. Terdapat berbagai jenis pengelompokan, termasuk berdasarkan kemampuan, minat, kebutuhan khusus, dan sosial yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Sementara itu, penjurusan difokuskan pada pemilihan bidang studi yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, bertujuan untuk mempersiapkan karir dan prestasi di masa depan agar peserta didik itu tidak terombang-ambing buat kedepannya, dan makanya itu dibutuhkan yang namanya penjurusan peserta didik dan pengembangan peserta didik. Dan yang di sini masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu membedakan pengelompokan dan penjurusan. Yang pertama itu pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik adalah suatu proses pembagian siswa ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Yang di sini bisa saya pahami adalah pengelompokan peserta didik itu dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakter yang terdapat dalam peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Disinilah yang dinamakan pengelompokan peserta didik. Dan yang kedua itu ada penjurusan peserta didik, yang dimana penjurusan peserta didik adalah proses pemilihan bidang studi atau program studi yang akan diambil oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Penjurusan biasanya dilakukan berdasarkan minat, bakat, hasil belajar siswa. Di sini penjurusan itu setelah tenaga siswa atau peserta didik itu akan mengambil apa yang akan dipilih setelah menyesuaikan dengan minat bakat, dan setelah mempunyai minat bakat yang ada di dalam peserta didik itu seperti apa. Mungkin ini lebih kepada penjelasan penjurusan peserta didik. Dan materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik merupakan strategi penting
dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan berikut adalah beberapa jenis pengelompokan peserta didik yang sangat umum digunakan. Yang pertama itu berdasarkan kemampuan, yang dimana setiap kemampuan peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dengan peserta didik siswa satu dengan siswa yang lainnya itu memiliki kemampuan yang sangat berbeda-beda, entah itu dari segi keunggulan maupun segi kekurangan. Yang kedua itu dari berdasarkan minat dan bakat. Balik lagi, dari setiap peserta didik itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, yang dimana ini menjadi salah satu jenis-jenis bagaimana cara tenaga pendidik itu mengelompokkan peserta didiknya berdasarkan minat dan bakatnya. Yang ketiga itu berdasarkan kebutuhan khusus. Balik lagi, yaitu antar peserta didik itu memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan siswa-siswa atau peserta didik yang lainnya. Dan yang keempat itu berdasarkan sosial, ya dimana setiap sosial dari peserta didik itu emang berbeda-beda di sini, tidak ada yang sama, karena itu sebagai salah satu jenis untuk mengelompokkan peserta didik. Yang kelima itu ada berdasarkan aktivitas, dimana setiap aktivitas mungkin seperti itu berbeda-beda kembali. Dan yang keenam itu ada pengelompokan kelas itu. Dan yang ketujuh itu kombinasi pengelompokan, itu adalah untuk mengkombinasikan semua pengelompokan yang berada di dalam peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari makalah kelompok saya ini yang berjudulkan karakteristik dan pengelompokan peserta didik dan problematik. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nurmalasari MPD atas bimbingan dan arahan selama mengajar pada mata kuliah manajemen peserta didik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.